mahasiswa 5 mata kuliah pembelajaran inovasi dengan anggota saya sendiri Ahmad Rizky Tisi dengan absen 14 dan rekan saya. Saya Rizky Hurnovi dengan absen 10. Saya Bibrani absen 17. Ini kami akan menampilkan video simulasi praktek pembelajaran inovatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Sudah siap? Sudah siap? Siap. Dan sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Sekarang tanggal berapa anak-anak? Tanggal 2. Absen 24 siapa? Mas Irfan ya? Silakan Mas Irfan bisa bimbing doanya. Kita berdoa kelas. Doa. Oke, baik, terima kasih Mas Irfan. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya anak-anak. Amin. Oke anak-anak, coba dicek kanan kirinya apakah ada yang tidak hadir. Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti lengkap ini ya. Lengkap. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru ingin mengingatkan lagi aturan kelas ya. Nanti kalau misalnya Pak Guru sedang berbicara, mohon anak-anak bisa diam. Kemudian ketika anak-anak ingin berbicara bisa angkat tangan lebih dahulu gitu. Bisa dipahami anak-anak? Oke, mungkin sebelum pelajaran dimulai, kita untuk dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu bareng-bareng. Nah, satu bangsa. Mari teman-teman kita berdiri dulu. 3, 2, 1. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sumber energi listrik. Nah, di sini Pak Guru ingin nanya nih, di sekitar teman-teman sini, anak-anak semua di sini, teman-teman anak-anak perhatikan nggak? Ini ada listriknya. Ada ya? Kira-kira nih apa aja listrik anak-anak yang ada listriknya nih? Lampu apa lagi? Ini apa nih? Proyektor, pintar. Ini yang di atas ini apa nih? Yang ada garis-garisnya? Betul. Jadi baik banget ya, yang benda-benda sekitar kita yang ada arus listriknya gitu. Nah tapi Pak Guru juga nanya nih, anak-anak kalau di rumah pernah nggak sih merasakan mati lampu, mati listrik? Pernah. Gimana perasaannya? Gelap. Perasaannya takut. Panas. Takut. Apa sih? Bingung. Panas. Nah, bilang arah gitu ya. Dan kondisinya gelap kayak gitu ya. Jadi ya kita kesulitan untuk beraktivitas. Nah, makanya itu listrik itu sangat penting di kehidupan kita. Nah, melalui belajar pagi hari ini diharapkan anak-anak semua, halo anak-anak, saya perhatikan ya. Pada pagi hari ini anak-anak diharapkan bisa memahami dan mengidentifikasi berbagai sumber energi listrik yang ada di sekitar kita, kemudian kita menganalisis penyebab ketimpangan listrik yang ada di daerah di Indonesia, dan juga terakhir anak-anak bisa merancang solusi alternatif energi listrik melalui proyek sederhana secara kreatif. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk janji fokus. Semangat bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Dan siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap. Nah, ini sebelum di pelajaran Bapak jelaskan, anak-anak Bapak minta untuk membaca terlebih dahulu satu berita yang sangat menarik banget, yang mungkin anak-anak belum tahu ya. Ini karena bukan di daerah kita, tapi daerah lain jauh sana di Indonesia. Nah, anak-anak silakan bisa membaca terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Nanti Bapak akan tanya satu-satu nih. Siap ya? Silakan bisa diperhatikan di layarnya. Dibaca selama kurang lebih 10 menit.
Gimana tadi ceritanya? Menarik ya? Menarik ya? Menarik. Tadi Mas Irwan baca apa tadi ceritanya? Informasi apa yang Mas Irwan dapatkan? Bapak Bandel. Betul. Ada listriknya Pak. Nah, kira-kira Mas Irwan kenapa sih tidak semua daerah tuh punya listrik? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Apakah betul memangnya kenapa di daerah di Indonesia itu listriknya nggak merata? Karena aksesnya terjangkau. Listrik terjangkau. Apa lagi? Yang lain? Oke, pintar banget. Nah, kira-kira nih sumber energi listrik yang dapat digunakan jika ada listrik apa nih? Oke, betul banget. Nah, nanti Pak Guru akan jelaskan. Mungkin anak-anak belum tahu ya, belum bisa mengulik kita lebih dalam lagi. Nanti Pak Guru akan jelaskan lebih dalam lagi. Mohon anak-anak saya perhatikan, kita tenang dulu, jangan ada yang gojek gitu ya. Saya perhatikan dulu ya. Oke, siapa anak? Oke anak, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, sekarang kita akan mempelajari sumber energi listrik dan energi alternatif. Nah, seperti yang kita tahu, kita baca berita tadi kalau di desa Lebak Banten itu belum banyak terjangkau listrik ya. Nah, itu bagaimana sih solusinya biar kita tuh bisa merasakan energi listrik, tapi kayak kalau belum ada listrik itu kita menggunakan energi alternatifnya. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya siapa yang tahu apa itu energi listrik? Siapa yang tahu bisa angkat tangan? Gak ada yang tahu? Ya udah sudah. Nah, energi listrik itu merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil disebut dengan elektron. Elektron bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain lalu menciptakan arus listrik. Nah, kalian dapat menemukan banyak elektron itu pada kabel yang terhubung di stop kontak. Nah, contohnya ini yang menghubungkan dengan layar proyektor ini kan ada kabelnya. Nah, tapi kalian harus perlu berhati-hati dengan elektron karena bisa membuat kalian tersengat listrik. Oke, next. Nah, fungsi energi listrik itu apa saja sih? Nah, ini mungkin bisa dibaca ya. Siapa yang mau membaca? Peralatan yang akan merubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Siapa yang mau membaca? Mbak Rani, ayo. Oke, yang pertama ada setrika, itu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Terus yang kedua ada televisi, mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Yang ketiga itu ada pompa air, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itu adalah salah satu contohnya ya anak-anak. Sebenarnya masih banyak itu peralatan listrik lainnya yang dapat mengubah jadi dari energi listrik menjadi energi yang lainnya. Next. Nah, selain itu jenis arus listrik itu ada dua. Yang pertama arus listrik searah, itu bernama DC. Itu berada di baterai. Nah, kalau listrik dua arah itu biasanya kalian temui di listrik dari PLN yang ada kabelnya yang sering kalian lihat di pinggir jalan seperti itu loh contohnya. Nah, dari mana sih kita mendapatkan energi listrik? Nah, dari stop kontak yang terhubung dengan kabel milik PLN. Nah, kabel tersebut terhubung dengan gardu-gardu listrik untuk mendapatkan pasokan energi listrik dan pembangkit listrik atau pabrik penghasil energi listrik. Paham anak-anak? Paham. Nah, selain energi listrik, apa sih itu energi alternatif? Ada yang tahu? Oke, next ada next. Nah, energi alternatif itu adalah energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari sumber selain bahan bakar fosil. Biasanya berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, itu bersifat ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi yang berlebihan. Nah, contoh dari energi alternatif yang pertama ada energi matahari, bisa dilihat gambarnya. Nah, energi tersebut berasal dari cahaya matahari. Cahaya ditangkap oleh panel surya dan juga menjadi energi listrik. Nah, contohnya lampu yang ada di taman itu loh. Kalian bisa biasa melihat lampu yang ada di taman-taman itu biasanya tidak ada tanpa baterai atau tanpa listrik, itu
energi angin. Energi angin itu berasal dari angin yang berhembus. Nah, angin itu memutar kincir angin atau bali-bali besar, lalu alat itu menghasilkan energi listrik. Contohnya kincir angin raksasa di padang angin. Selanjutnya yang ketiga ada energi air. Nah, energi air itu berasal dari air yang mengalir cepat, misalnya dari bendungan. Nah, air yang jatuh memutar tubing itu dapat menghasilkan listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga bendungan. Nah, bisa dilihat ya anak-anak gambarnya. Lanjut. Yang keempat ada biogas. Nah, energi biogas itu berasal dari sampah organik seperti sisa makanan atau kotoran hewan. Itu juga bisa menjadi energi listrik karena gas ini bisa dipakai untuk membuat energi listrik. Contohnya kotoran sapi di peternakan yang diproses menjadi gas untuk menyalakan lampu. Nah, yang terakhir yang kelima ada panas bumi. Nah, energi panas bumi ini biasanya berasal dari dalam bumi, terutama di daerah gunung berapi. Nah, panas tersebut digunakan untuk membuat air menjadi uap untuk memutar di turbin pembangkit listrik. Nah, itu biasanya berada di dekat gunung berapi ya, bisa dilihat contohnya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, apakah ada yang ingin bertanya tentang energi listrik dan energi alternatif tadi? Oke, sudah paham ya? Oke, lanjut. Selanjutnya sebelum lanjut kita akan SBY dulu, menyanyikan lagu sumber energi alternatif. Oke. Yuk, sambil tepuk tangan ya. Nah, itu akan membagikan kepada peserta didik. Nah, semua sudah dapat ya lembar kerja dari Ibu. Nah, itu akan menjelaskan nanti setelah ini kalian pergi ke perpustakaan dengan tertib. Syaratnya kalian harus tertib untuk menuju ke perpustakaan, jangan rame, dan kalian mengerjakan tugas yang pertama. Kalian mencari informasi dari buku atau internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama ini yang mari analisis. Nah, yang pertama ini ada mengapa sih tidak semua daerah di Indonesia itu terdapat memiliki listrik? Terus bagaimana dampaknya jika tidak ada listrik? Bagaimana kondisi lingkungan sekitar dan sumber daya alamnya? Apa sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membantu mendapatkan listrik? Nah, kalian nanti menjawab. Nah, setelah itu kalian mencari 4 daerah yang ada di Indonesia yang berbeda-beda, yang daerah tersebut belum memiliki listrik. Jadi nanti kalian tuliskan nama daerahnya itu apa, potensi sumber daya alamnya apa, dan sumber energi alternatifnya apa. Misalnya daerah tersebut dekat dengan pantai, mungkin nanti potensi alamnya bisa ada gelombang air laut, di sana juga banyak anginnya. Nah, nanti solusi energi alternatifnya kita bisa menggunakan kincir angin atau tenaga dari gelombang air laut untuk menghasilkan energi listrik. Seperti itu ya anak-anak gambarannya. Sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke, nanti setelah itu kalian
tadi ya anak-anak. Nah, kalian menggunakan desain yang kreatif mungkin. Nah, oke, mungkin sekarang kita bisa berkelompok untuk menuju ke perpustakaan. Syaratnya harus tertib dan rapi ya anak-anak. Ini nama daerah tempatnya. Sudah Bu. Nah, sudah ya anak-anak. Ini di perpustakaan kita langsung aja kembali ke kelas. Ke kelas kita. Yuk kita kembali ke kelas. Oke anak-anak, tadi kalian udah mencari informasi tentang daerah yang memiliki akses listrik. Ya betul. Nah sekarang dari informasi tersebut, silahkan kalian susun menjadi sebuah mind mapping ya secara berkelompok. Nanti silahkan dikerjakan di sini ya. Boleh sekreatif kalian, boleh menggunakan warna apapun. Itu ya, Ibu akan bagikan. Untuk waktu pengerjaannya 20 menit ya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Oke, udah selesai semua mind map-nya? Siapa yang mau presentasi di depan? Oke, silakan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster kami. Energi solusi energi alternatif. Yang pertama adalah desa Lebak Banten. Ini lokasinya jauh dari kota, sulit dijangkau oleh PLN. Energi alternatifnya sinar matahari dan aliran sungai. Kemudian ada panel surya kembali listrik dengan baik. Dampaknya anak dapat belajar malam hari, ekonomi warga lebih baik. Oke, udah selesai ya. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok. Oke anak-anak, dan tadi sudah ini ya sudah bagus-bagus semuanya untuk mind mappingnya, dan sekarang nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi individu. Nanti silakan dikerjakan secara mandiri ya teman-teman. Untuk waktu pengerjaannya 5 menit aja. Oke, udah selesai semuanya. Oke. Nah tadi dari informasi yang sudah didapatkan, terus dari soal evaluasi, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung nggak? Oke, berarti udah clear semuanya ya, sudah pada bisa semuanya ya. Nah, tadi kita refleksi untuk kegiatan hari ini, kita tadi udah belajar apa aja? Iya, nah, tadi bisa dapat dari mana aja? Iya, betul. Itu udah siap, itu udah semuanya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, terus besok di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang topik C, yaitu tentang teknologi untuk kehidupan. Nah, silakan anak-anak diminta untuk belajar di rumah terlebih dahulu ya, dibaca-baca bukunya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Irfan untuk memimpin doa. Jika berdoa, berdoa. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.